Silakan kawan-kawan maju ke depan untuk menyiapkan pelajaran hari ini. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Indonesia tanah airku. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran yang baru, yaitu KKA atau Coding dan Kecerdasan Artifisial. Sekarang kita akan pelajari apa itu kecerdasan artifisial. Anak-anak, pernah kalian bermain YouTube atau TikTok? Terus kalian dalam video-video di TikTok atau YouTube itu keluar video sendiri ya? Sesuai dengan apa kesenangan kalian? Misalnya video anak laki-laki di HP-nya anak laki-laki, videonya keluar game ya, permainan ala laki-laki lainnya ya, itu akan terus keluar video-video seperti itu. Bahkan ada video orang yang lagi streaming game ya, ada ya kayak gitu ya, ada di HP-nya ya yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan biasanya apa? Video dance ya, video tentang apa itu make up ya, belajar make up atau lagi nyoba baju yang bagus-bagus, biasanya perempuan ya. Kalau ibu-ibu kayak guru biasanya resep masakan ya, gimana caranya membersihkan rumah dengan baik, itu biasanya itu namanya FYP ya, FYP kalian tentang seperti itu. Nah, kalian tahu nggak kira-kira yang kok bisa direkomendasikan tentang video-video seperti itu? Tahu nggak sih ya? Nah, sekarang kita akan cari tahu. Bisa ya, HP ini muncul kayak gini, tidak sama dengan HP-nya temanku yang laki-laki, atau tidak sama dengan HP-nya kakakku atau ayahku. Ya, ayahku misalnya keluar video yang ya, ya kayak gitu ya. Kalau kalian beda ya. Berarti FYP tiap orang itu beda-beda. Nah, sekarang kita cari tahu kenapa bisa seperti itu. Nah, anak, kalau kalian ingin tahu hal-hal seperti itu, maka kalian harus memperhatikan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenal konsep dasar KA. Apa tadi kata guru KA? Kecerdasan artifisial, atau dalam bahasa Inggris itu biasanya AI atau Artificial Intelligence ya, itu bahasa Inggris. Terus membedakan alat atau teknologi yang menggunakan KA dan tidak. Jadi ada alat elektronik yang menggunakan KA dan ada yang tidak. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga menyampaikan pendapatnya tentang dampak positif dan negatif KA. Jadi semua itu anak-anak, teknologi zaman sekarang pasti ada baiknya dan ada buruknya. Nanti kita akan bahas. Nah, apa itu AI atau KA? Nah, akan perlihatkan pada kalian video
pembelajaran kecerdasan buatan apa itu AI. Lihat ya, disimak. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang itu biasanya kalian menggunakan Google ya. AI menggunakan virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang dia untuk Google Maps biasanya kalian menggunakan Google Maps untuk apa? Mencari lokasi. Terus kalau belanja online biasanya pakai apa? Google Maps juga ya. Tapi kalian akan memberikan lokasi kalian pada kurirnya supaya bisa mengantarkan paket ke rumah kalian. Yuk. paling cepat dari AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Nah, dibaca apa itu AI? AI atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Kemudian yang tidak usah dikendarai oleh sopir itu adalah mobil yang menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Jadi ketika sopirnya ngantuk atau sopirnya malas menyetir bisa ditinggal mobilnya. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh Human error itu adalah kesalahan manusia atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? ini tidak baiknya ya. Dengan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Bias itu adalah kesalahan yang terjadi pada data AI. Kecerdasan artifisial berarti apa, Nana? Kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Sekarang guru akan tunjukkan kepada kalian ya, bagaimana AI itu bekerja pada aplikasi ChatGPT. Nah, perhatikan ya. Kalian kalau pengen main ChatGPT, bisa di Google langsung diketik ChatGPT seperti itu ya. Lalu dipegang. Kalian bisa pilih yang atas sendiri yang ada dalam bagian itu. Nah, misal kita akan menanyakan tentang materi pembelajaran IPAS kelas 5 SD ya. Nah, setelah diketik ini kalian kursornya arahkan ke sini, diklik. Dia akan mulai bekerja. Coba dilihat. Langsung kerja ya. Nah, ada kan jawabannya ya? Coba dilihat. Kita lihat di semester 1. Organ gerak pada hewan dan manusia, lingkungan dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup, benda dan sifatnya. Ini sama nggak yang kalian pelajari? Nggak sama ya, ada bedanya ya. Kalian di semester 1 pada materi pertama mempelajari tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Bunyi ya, bunyi juga kalian pelajari. Jadi cahaya dan bunyi. Di sini cahaya bunyi tidak ada. Berarti itu yang namanya biasa. Ya, bias itu adalah kesalahan yang terjadi pada sistem AI. Jadi kalau dilihat ini AI itu tidak selalu benar, kadang ada salah
Sekarang anak-anak, kalian akan memilah dan memilih mana saja alat digital yang menggunakan AI dan tidak. Ibu sudah lakukan jadi satu di LKED. Kalian akan bekerja sesuai pokoknya. Sana bapak apa kemarin? Di sini bapak apa? Itu bapak apa? Mana bapak apa? Ini nanti ditulis nama kelompoknya apa? Tadi kan rinci ya. Terus anggotanya siapa? Terus dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di tabel. Diisi ya. Nanti kalau sudah diisi, silakan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Karena bisa ya. Nah, jangan lupa nama aplikasinya ditulis. Kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu? Ayo, 1, 2, 3. Ya, yang maju dulu adalah menggunakan menanyakan apa saja yang ditanyakan. Tidak untuk mencuci baju dan mengeringkan baju. Internet menggunakan untuk mencari lokasi antara jalan. Program menggunakan untuk melihat video yang kita sukai. Kalkulator kita untuk menghitung. Anggota Naila, Arif, Rita, Alhamdulillah, Akhir. Menggunakan AI. Penggunaan untuk menanyakan apa saja yang ingin ditanyakan. AI. Penggunaannya untuk mencuci baju dan mengeringkan. Next. Menggunakan AI. Penggunaannya untuk mencari lokasi atau alamat. TikTok. Menggunakan AI untuk mencari video dan untuk media sosial. Kalkulator tidak menggunakan AI untuk menghitung dalam jumlah banyak. Ya, karena kalian tadi sudah mempresentasikan mengenai alat-alat yang menggunakan AI dan tidak. Sekarang berarti bisa kalian lihat, coba ke depan, mesin cerdas dan non cerdas. Yang cerdas itu berarti menggunakan AI. Non cerdas berarti tidak menggunakan AI. Mesin cerdas apa yang baca? Bisa. Terus mesin non cerdas berarti hanya bekerja sesuai perintah. Kayak kalkulator kalau dihidupkan bekerja, kalau tidak dihidupkan tidak bekerja. Terus tadi ada juga mesin cuci bekerja kalau dihidupkan saja. Kalau dikasih bajunya dikasih air baru bekerja. Kalau tidak ya tidak. Begitu ya. Nah, sudah ini ya bagian ya. Sekarang kalian akan Bu Guru berikan yang namanya tugas mandiri. Ini bisa kalian kerjakan di rumah untuk kalian bekerja sama dengan orang tuanya. Biar tahu orang tuanya apa yang kalian kerjakan di sekolah. Ya, sudah dapat semua ya. Nah, anak berarti kalian tadi sudah mempelajari apa saja yang pertama? Kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas apa tadi? Yang bisa bekerja tanpa diperintah. Tapi mesin cerdas bekerja kalau diperintah saja. Contohnya mesin cerdas apa yang menggunakan AI apa tadi? ChatGPT, YouTube. Bisa ya membedakan mana mesin cerdas yang menggunakan AI dan tidak.
bagaimana kalian rasanya hari ini? Senang ya, karena bisa belajar dengan kelompok dan tahu ilmu baru mengenai kecerdasan artifisial. Nah, Nana, sebelum kita tutup belajar hari ini, marilah kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.